Entah itu telur, kura-kura, kerang, atau binatang laut yang bercangkang, dan ada beberapa yang bisa dibilang sangat menarik untuk dikoleksi. Satu hal yang ingin dilakukan oleh banyak penggemar Pokemon adalah mengumpulkan semua Pokemon yang dirancang secara fantastis sepanjang sejarah seri untuk dapat dikoleksi dalam berbagai cara. Dari sekian banyak variasi, jenis, dan bentuk desain tersebut, beberapa yang paling populer dan disukai menampilkan Pokemon yang cenderung menempel pada cangkangnya. Tidak ada yang bisa menyangkal jika kebanyakan Pokemon bertipe air yang bercangkang. Tetapi sebenarnya, Pokemon hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan oleh karena itu, berbagai jenis Pokemon menggunakan cangkang tanpa kata air. Beberapa bahkan hadir dengan kemampuan tambahan yang memanfaatkan cangkangnya. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Cloyster. Ada beberapa cara yang lebih baik untuk memulai daftar Pokemon yang memiliki cangkang dibandingkan dengan Pokemon yang pada dasarnya semuanya memiliki cangkang. Banyak penggemar Pokemon menyukai Shellder generasi pertama dan evolusi uniknya yaitu Cloyster. Di dunia Pokemon, cangkang Shellder dikatakan sangat tahan lama hingga setara dengan berlian dalam hal tingkat kekerasannya. Dan uniknya, orang-orang akan menggunakan cangkang Shellder untuk membuat perisai. Meskipun pembuatannya masih misteri juga ya, tapi tentu saja menakjubkan mengetahui seekor cangkang Pokemon dapat menjadi pertahanan. Dan Shellder dan Cloyster menjadi Pokemon bercangkang yang unik. Shackle. Shackle adalah Pokemon kecil aneh dan bertipe bug, tapi uniknya banyak banget penggemarnya. Dia sangat dicintai di kalangan komunitas Pokemon, padahal bentuknya saja terlalu aneh. Ia adalah Pokemon dengan desain seperti cacing yang menonjol dari cangkang merahnya yang bergelombang alias berlubang-lubang. Daripada berburu makanan apapun, Shackle dikatakan mencari buah beri dan menyimpannya di dalam cangkangnya. Shackle mengubah buah beri tersebut menjadi cairan dan kemudian meminumnya sebagai makanan. Selain itu, Shackle juga dapat masuk ke dalam cangkangnya untuk berlindung dari ancaman. Jadi ini bukan kura-kura tapi cacing yang menyamar jadi hewan tersebut. Wah, unik banget ya kan? Lapras. Rasanya Pokemon ini benar-benar sudah menjadi Pokemon yang disukai banyak penggemar. Makhluk ini cantik dan sangat kuat di tangan pelatih yang tepat. Seperti yang kita lihat sekarang, Gigantamax Lapras bahkan bisa membawa sekitar 5.000 orang dengan nyaman menaiki cangkang Gigantamax-nya. Meskipun banyak orang berasumsi bahwa cangkang tersebut adalah bagian dari Lapras, ada kemungkinan bahwa cangkang Lapras tersebut tidak terdapat secara alami pada makhluk tersebut. Lagi pula dia juga sering diburu. Cangkangnya yang unik pasti memiliki nilai jual yang fantastis. Sungguh menyedihkan ya kan? Tapi ini juga karena kemewahan Lapras yang sangat unik. Omastar. Salah satu fosil Pokemon dari generasi pertama adalah Omastar. Ia adalah salah satu Pokemon generasi pertama yang tampak lebih menyeramkan, menjadikannya pilihan mudah bagi pemain yang ingin memiliki tim menakutkan. Maksudnya mukanya ya. Fakta yang agak menyedihkan tentang Omastar adalah kemungkinan kepunahan mereka mungkin disebabkan oleh cangkangnya sendiri. Dikatakan bahwa cangkangnya semakin berat selama bertahun-tahun, yang berdampak signifikan pada kemampuannya untuk bermanuver di dalam air. Aduh, tentu saja ini menyulitkan mereka dalam melakukan segalanya. Karena cangkangnya, akhirnya mereka malah punah. Shelmet. Meskipun banyak Pokemon bercangkang yang berasal dari garis keturunan tipe Water, Shelmet melawan tren tersebut dan malah menjadi Pokemon tipe Bug. Pokemon yang mirip siput ini memiliki cangkang yang menyerupai helm kesatria. Meskipun desain cangkangnya menarik, cangkang tersebut sebenarnya berfungsi sebagai semacam pelindung untuk Shelmet. Saat dalam bahaya, Shelmet dapat menutup cangkangnya yang seperti helm untuk meniadakan potensi kerusakan. Entah bagaimana, Shelmet sangat ahli dalam menggunakan cangkangnya sehingga bagian dari cangkangnya ini berfungsi sebagai kaki. Keunikan inilah yang membuat Pokemon bercangkang ini menjadi yang cukup baik. Forretress. Forretress adalah salah satu Pokemon generasi kedua yang didesain sangat unik. Bukan hanya Pokemon tipe Bug, tapi juga Pokemon tipe Steel. Ia sebenarnya adalah bentuk evolusi dari Pineco, dan memiliki kulit terluar yang agak unik dibandingkan dengan banyak makhluk bercangkang lainnya. Karena bentuknya kayak otak guys. Pokemon ini memiliki mekanisme pertahanan unik yang meluncurkan potongan cangkangnya ke arah musuh. Seluruh cangkangnya terbuka saat Forretress sedang berburu.
tapi hanya jika ia berniat untuk memangsa makanannya. Dan faktanya, tidak ada yang tahu seperti apa Pokemon di dalam cangkang tersebut. Clamper. Ada banyak penggemar Pokemon yang cenderung menyukai Pokemon yang lebih lucu alias imut. Itu aku. Dan orang-orang tersebut mungkin saja sangat menyukai Clamper. Cangkangnya memberikan tampilan yang unik, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang dan juga bertahan. Perlu disebutkan bahwa Clamper sebenarnya dapat menghasilkan mutiara, tetapi cangkangnya digunakan lebih dari sekadar menampung mutiara berharga tersebut. Clamper sebenarnya menggunakan cangkang pertahanannya untuk menyerang mangsanya dengan cara menutupnya. Di satu sisi, hal itu hampir membuat Clamper tampak sedikit lebih jahat daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Karena dia imut, tapi ternyata dia adalah predator. Shelgon. Mungkin ada salah satu penggemar Shelgon di sini, karena pada akhirnya Pokemon ini bisa berkembang menjadi Salamence yang luar biasa. Tetapi Shelgon memiliki keunikan tersendiri juga. Shelgon tidak hanya memiliki cangkang, tetapi juga merupakan Pokemon tipe naga yang bercangkang. Meskipun banyak Pokemon yang memiliki cangkang di dalamnya, tapi tampaknya cangkang Shelgon ini sebenarnya adalah bagian dari Pokemon itu sendiri. Konon cangkang Pokemon ini sebenarnya merupakan struktur tulang yang dibentuk sebagai lapisan pelindung. Hampir seperti sejenis kepompong yang keras gitulah. Jadi semua yang menutupinya adalah tulang yang keras dan berubah jadi cangkang. Togepi. Beberapa Pokemon bercangkang sama ikoniknya dengan Togepi. Meskipun cangkangnya mungkin tidak memiliki gaya yang sama seperti kebanyakan Pokemon bercangkang lainnya, tetapi Togepi menonjol sebagai favorit penggemar yang sangat menggemaskan. Kalau semisal dijadikan maskot Pokemon, Togepi bisa saja menjadi pesaing bersama Pikachu. Sebagian besar Pokemon cenderung menggunakan cangkang sebagai bentuk perlindungan, tetapi telur Togepi kemungkinan besar tidak menawarkan keamanan tambahan dari ancaman. Bagaimanapun cara kerja tubuh Togepi, ia ternyata mampu bersembunyi di dalam cangkangnya ketika terancam atau ketika mencoba untuk tidur. Blastoise. Ketika hampir semua penggemar Pokemon memikirkan Pokemon yang bercangkang, sangat mungkin bahwa makhluk pertama yang terlintas dalam pikiran mereka adalah Blastoise atau salah satu evolusinya dari starter Pokemon generasi pertama. Bagi banyak orang, Squirtle adalah Pokemon pertama yang mereka pilih sama seperti Charmander, memberikan garis evolusinya tempat khusus di hati mereka. Sejauh pelatihan dan perjalanan, sulit untuk membantah bahwa Blastoise bukanlah yang paling mencolok secara visual berkat dua meriam yang mencuat darinya. Meskipun tidak banyak informasi mengenai seberapa keras cangkang Pokemon ini, ia pasti kuat banget karena Blastoise dapat dengan cepat bersembunyi di dalam cangkangnya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Dan itulah beberapa Pokemon bercangkang terbaik. Sebenarnya masih ada yang lain ya. Kalian bisa saja menambahkan sesuai yang kalian pikirkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.